Kepercayaan diri yang berlebihan. Dalam sebagian besar situasi, memiliki banyak kepercayaan diri adalah hal yang baik. Orang yang percaya diri cenderung lebih sukses di berbagai bidang. Rasa percaya diri dan harga diri yang kuat ini memungkinkan orang untuk terjun ke dunia dan meraih tujuan mereka. Dalam bukunya yang berjudul Self-Efficacy, The Exercise of Control, psikolog Albert Bandura menjelaskan bahwa kepercayaan diri, lebih dari kualitas lainnya, berkontribusi pada hasil positif ketika mengejar tujuan. Tetapi, apakah mungkin memiliki terlalu banyak kepercayaan diri? Terkadang, kepercayaan diri bisa disalahartikan sebagai kesombongan atau terlalu percaya diri. Meskipun narsisisme dan kesombongan umumnya merupakan sifat negatif, bahkan kepercayaan diri yang berlebihan pun dapat menimbulkan masalah, terutama jika tidak realistis. Dalam kebanyakan kasus, mengetahui kekuatan diri dan memiliki keyakinan untuk mengambil risiko adalah kualitas yang patut dipuji. Namun, ada kalanya kepercayaan diri yang berlebihan dapat menjadi masalah. Ketika kepercayaan diri yang berlebihan atau tidak berdasar membuat Anda kaku dan tidak mampu mendengarkan orang lain, hal itu dapat membahayakan kesuksesan dan kesejahteraan Anda. Masalah dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Rasa percaya diri yang berlebihan dapat menyebabkan sejumlah masalah dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional seseorang. Kesempatan yang terlewatkan, seperti tidak mengambil proyek karena tampaknya terlalu mudah atau di bawah kemampuan Anda. Mengerjakan terlalu banyak hal, seperti menyetujui proyek yang Anda tidak memiliki keterampilan untuk menyelesaikannya. Konsekuensi sosial, seperti menjauhkan teman karena terkesan sombong. Konsekuensi di tempat kerja, seperti terkesan terlalu sombong tanpa memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Masalah dalam hubungan dapat timbul karena terlalu fokus pada kemampuan dan kinerja diri sendiri, dan kurang memperhatikan kemampuan dan kinerja pasangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan harga diri yang lebih tinggi cenderung lebih sering terlibat dalam perilaku berisiko. Orang dengan harga diri tinggi juga cenderung memiliki hubungan yang lebih buruk karena mereka menyalahkan pasangan mereka atas setiap masalah dalam hubungan tersebut. Harga diri yang tinggi juga dikaitkan dengan frekuensi perilaku kekerasan dan agresif yang lebih tinggi. Ketika kepercayaan diri yang berlebihan ternyata tidak beralasan. Masalah dengan rasa percaya diri yang berlebihan adalah seringkali hal itu melibatkan pandangan yang muluk-muluk tentang diri sendiri tanpa substansi yang berarti. Orang-orang yang menganggap diri mereka yang terbaik, terpintar, atau paling berkualitas, pada akhirnya, terkadang justru yang terburuk, paling kurang informasi, dan paling tidak berkualitas. Kecuali, mereka seringkali adalah satu-satunya yang tidak menyadari kekurangan mereka, sebuah fenomena yang dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Dalam kasus lain, rasa percaya diri yang berlebihan melibatkan mengabaikan kebutuhan orang lain demi kepentingan sendiri. Hal ini dapat menyebabkan masalah besar dalam semua jenis hubungan, termasuk hubungan asmara, persahabatan, dan ikatan keluarga. Lagi pula, siapa yang ingin menghabiskan waktu dengan seseorang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dan hanya memikirkan dirinya sendiri? Dampak dari terlalu percaya diri. Hal ini bukan berarti harga diri dan kepercayaan diri adalah hal yang buruk. Dalam beberapa situasi, bahkan kepercayaan diri yang berlebihan justru dapat membawa kesuksesan. Orang yang sangat percaya diri terkadang bisa mengelabui orang lain dalam berbagai situasi, meyakinkan mereka bahwa mereka benar-benar memiliki kemampuan yang ada di balik rasa percaya diri mereka yang berlebihan. Dalam kasus lain, kepercayaan diri yang berlebihan dapat dianggap sebagai penipuan atau bahkan narsisme. Sifat-sifat seperti itu dapat membuat seorang karyawan kurang menarik bagi pemberi kerja saat ini dan di masa mendatang. Rasa percaya diri yang berlebihan terhadap kemampuan kita adalah sesuatu yang sesekali terjadi pada setiap orang. Anda overestimated pada kemampuan Anda untuk menyelesaikan sebuah proyek pada tanggal tertentu, hanya untuk kemudian kehabisan waktu sebelum proyek tersebut jatuh tempo. Untungnya, rasa percaya diri yang berlebihan seperti itu seringkali dapat terkoreksi dengan sendirinya. Beberapa kali terlambat menyerahkan pekerjaan atau hasil yang buruk sudah cukup untuk membuat Anda serius mempertimbangkan kembali kemampuan manajemen waktu Anda. Lain kali saat proyek harus diselesaikan, Anda akan lebih mengelola waktu dengan bijak dan lebih realistis tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketika rasa percaya diri yang berlebihan ini menjadi kebiasaan,
Konsekuensi yang lebih serius dan seringkali berlangsung lama dapat muncul. Apa penyebab terlalu percaya diri? Sejumlah faktor berbeda dapat berkontribusi pada tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Faktor-faktor yang dapat membentuk bagaimana rasa percaya diri seseorang berkembang meliputi asuhan, budaya, kepribadian, pengalaman masa lalu. Pada dasarnya kita semua adalah pusat dari alam semesta kita sendiri. Jadi tidak mengherankan jika persepsi, pengalaman, pikiran, kebutuhan, dan keinginan kita sendiri menjadi yang terpenting dalam pikiran kita. Tetapi mengapa beberapa orang tampaknya membentuk rasa diri yang begitu berlebihan? Penelitian menunjukkan bahwa bias kognitif tertentu dapat berperan dalam menyebabkan rasa percaya diri yang berlebihan terhadap pendapat dan gagasan sendiri. Bias ini menyebabkan orang menafsirkan peristiwa dan pengalaman dengan cara yang bias terhadap keyakinan, sikap, dan pendapat mereka. Hal ini membuat orang percaya bahwa cara berpikir dan bertindak mereka sendiri lebih unggul dan benar. Mereka gagal mempertimbangkan bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat dari ide-ide lain dan tidak mempertimbangkan kemungkinan kerugian dari pendekatan mereka. Ilusi tentang ketidakmampuan pribadi inilah yang dapat berkontribusi pada rasa percaya diri yang berlebihan. Apa artinya memiliki kepercayaan diri yang berlebihan? Jadi bagaimana kita menentukan tingkat kepercayaan diri yang tepat? Dan apakah tingkat tersebut sama untuk orang yang berbeda dan di berbagai situasi? Kepercayaan diri bukan hanya konstruksi psikologis, ia juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Faktor budaya. Budaya individualistis. Misalnya, cenderung lebih menghargai kepercayaan diri daripada budaya kolektivis. Ekspektasi masyarakat tentang seberapa besar kepercayaan diri yang seharusnya dimiliki seseorang sangat memengaruhi bagaimana kita memandang kepercayaan diri, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Sebagai contoh, pada paruh pertama abad ke-20, rasa percaya diri terkadang dipandang sebagai suatu kekurangan, tergantung pada siapa Anda. Orang-orang diharapkan untuk mematuhi figur otoritas, termasuk mereka yang lebih tua atau memiliki peringkat lebih tinggi dalam hierarki sosial. Rasa percaya diri pada anak-anak dan perempuan sangat dipandang negatif karena peran gender dan usia tradisional menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan seharusnya pasif dan tunduk. Zaman telah berubah. Seiring dengan perubahan arus budaya, ekspektasi masyarakat terhadap kepercayaan diri juga ikut berubah. Orang-orang didorong untuk mandiri dan harga diri telah menjadi karakteristik yang sangat dihargai. Orang tua menginginkan anak-anak mereka percaya diri, tahu apa yang mereka inginkan, dan memiliki motivasi untuk mencapai tujuan mereka. Norma sosial dan persepsi kepercayaan diri. Cara kita memandang kepercayaan diri tidak selalu konsisten dari satu individu ke individu lainnya. Misalnya, penelitian menemukan bahwa pemimpin wanita yang berperilaku sama dengan pria dalam peran yang sama lebih cenderung dianggap suka memerintah, emosional, atau agresif. Standar ganda dalam hal kepercayaan diri ini mempersulit perempuan untuk dipromosikan di tempat kerja dan naik ke posisi kepemimpinan. Perilaku yang dibutuhkan untuk sukses di tempat kerja adalah perilaku yang sama yang seringkali menjadi alasan perempuan dihukum karena menunjukkannya. Biaya yang harus ditanggung jika melanggar norma sosial. Penelitian juga menunjukkan bahwa kita cenderung menghukum orang lain ketika mereka berperilaku dengan cara yang dianggap melanggar norma sosial. Norma menetapkan bahwa pria harus percaya diri dan tegas, sementara wanita sering diharapkan untuk bersikap penuh perhatian dan hangat. Perilaku di luar norma-norma ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi bagi pria dan wanita. Pria yang tidak terlalu asertif mungkin dianggap penakut atau lemah, sementara wanita yang percaya diri dipandang sebagai orang yang suka memerintah. Apakah ini terlalu percaya diri atau bias? Dalam banyak kasus, mungkin bukan karena orang tersebut terlalu percaya diri. Sebaliknya, norma dan stereotip gender yang tidak terucapkan dapat menyebabkan orang, terutama perempuan, dinilai terlalu percaya diri padahal sebenarnya mereka hanya mengekspresikan tingkat ketegasan yang normal. Namun, beberapa ekspresi kepercayaan diri mungkin tidak membawa risiko sosial dan profesional yang sama seperti ekspresi kepercayaan diri lainnya. Para peneliti menemukan bahwa wanita yang mengekspresikan dominasi melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah, seperti berdiri tegak dan berbicara dengan suara keras, tidak mengalami penurunan persepsi sosial yang sama. Meskipun hal ini jelas tidak menyelesaikan masalah bias gender,
Penelitian semacam ini menunjukkan cara-cara agar orang dapat mengekspresikan kepercayaan diri tanpa dicap sebagai terlalu percaya diri. Anak-anak dan kepercayaan diri yang berlebihan. Contoh lain bagaimana persepsi tentang kepercayaan diri dapat dipengaruhi oleh budaya, adalah bagaimana anak-anak terkadang dipandang oleh orang dewasa yang lebih tua. Kritik terhadap kaum muda seringkali menunjukkan bahwa anak-anak zaman sekarang sering menerima apa yang disebut piala partisipasi. Dengan kata lain, beberapa orang berpendapat bahwa anak-anak menerima pujian hanya karena berpartisipasi, bukan karena isi sebenarnya dari penampilan mereka. Pujian semacam itu dirancang untuk membangun kepercayaan diri dan harga diri. Kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini mengarah pada rasa berhak atau bahkan kepercayaan diri yang tidak pantas. Anak-anak tumbuh dewasa dengan keyakinan bahwa sekadar hadir saja sudah cukup untuk berhasil, sehingga lebih sulit untuk menerima ketika kesuksesan itu tidak datang dengan mudah. Memuji upaya menciptakan pola pikir berkembang. Namun, para peneliti seperti psikolog Carol Dweck telah menemukan bahwa memuji usaha memainkan peran penting dalam membangun apa yang dikenal sebagai pola pikir berkembang, growth mindset. Pola pikir adalah keyakinan mendasar tentang kecerdasan dan pembelajaran. Orang dengan pola pikir tetap cenderung percaya bahwa kecerdasan adalah sifat bawaan. Sedangkan orang dengan pola pikir berkembang percaya bahwa mereka dapat menjadi lebih pintar melalui usaha mereka sendiri. Orang dengan pola pikir tetap cenderung menyerah menghadapi tantangan karena mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki sifat dan keterampilan bawaan yang dibutuhkan untuk sukses. Sebaliknya, mereka yang memiliki pola pikir berkembang memiliki kepercayaan diri dan pemahaman bahwa mereka dapat mengatasi tantangan melalui belajar, berlatih, dan berusaha. Jadi, apa cara terbaik untuk membangun kepercayaan diri dan pola pikir berkembang? Dweck menyarankan bahwa memuji usaha, bukan hasil, adalah kuncinya. Melakukan hal ini membantu anak-anak menyadari bahwa usaha dan tindakan mereka sendiri menentukan hasilnya, yang membantu mereka mendapatkan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk terus maju bahkan di tengah kesulitan. Ini bukan berarti menghujani anak-anak dengan pujian tanpa melakukan apapun. Sebaliknya, ini berarti mengakui usaha mereka alih-alih hanya fokus pada hasil. Jadi mengapa generasi yang lebih tua menganggap generasi muda terlalu percaya diri? Apakah anak-anak zaman sekarang benar-benar terlalu percaya diri hingga merugikan diri mereka sendiri? Persepsi ini kemungkinan besar disebabkan oleh pergeseran norma dan harapan budaya. Generasi yang lebih tua didorong untuk bersikap tenang, patuh, dan tidak mengganggu. Terlihat, tetapi tidak didengar, biasanya digambarkan sebagai ideal bagi anak-anak. Budaya telah bergeser, begitu pula pemahaman kita tentang perkembangan anak dan kebutuhan anak. Apa artinya ini? Mungkin bukan berarti anak-anak zaman sekarang terlalu percaya diri, mereka hanya diberi kebebasan berekspresi yang mungkin tidak dinikmati generasi sebelumnya saat masih kecil. Apakah tingkat kepercayaan diri Anda terlalu tinggi, terlalu rendah, atau pas? Mungkinkah Anda memiliki terlalu banyak kepercayaan diri? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin tidak. Orang sering cenderung menghadapi masalah yang berlawanan, kurangnya kepercayaan diri. Jadi, jika Anda memiliki rasa percaya diri yang kuat dan keyakinan untuk mengejar apa yang Anda inginkan dalam hidup, itu bagus sekali. Jika rasa percaya diri Anda mencakup kepedulian dan perhatian terhadap kehidupan orang lain, maka tingkat kepercayaan diri Anda mungkin sudah tepat. Jika Anda hanya fokus pada diri sendiri dan tidak memberi ruang bagi orang lain, maka mungkin ada masalah. Tidak ada yang salah dengan menjadi percaya diri. Namun, jika kepercayaan diri ini diekspresikan sebagai narsisisme atau keangkuhan yang merusak hubungan Anda, maka ada kemungkinan itu berlebihan. Atau Anda mengekspresikan kepercayaan diri ini dengan cara yang tidak membantu kesehatan dan hubungan Anda. Tips untuk membangun kepercayaan diri yang realistis. Jadi, apa yang dapat dilakukan orang untuk memastikan rasa percaya diri mereka realistis, autentik, dan sesuai secara sosial? Fokus pada upaya, bukan pada hasil. Baik saat mengevaluasi kesuksesan Anda sendiri atau memberikan pujian kepada anak-anak Anda, cobalah untuk lebih menekankan pada usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, daripada hanya fokus pada hasil akhirnya. Anda tidak selalu dapat mengontrol bagaimana segala sesuatunya berjalan,
Tetapi Anda dapat mengontrol seberapa banyak usaha yang Anda curahkan untuk mencapai tujuan Anda. Teruslah belajar hal-hal baru. Sekalipun Anda sangat percaya diri dengan kemampuan Anda di suatu bidang, teruslah mencari tantangan baru. Sangat mudah untuk menjadi terlalu percaya diri jika kita berpikir kita tahu segalanya tentang suatu subjek. Menemukan tantangan baru untuk diatasi tidak hanya mempertajam kemampuan Anda, tetapi juga mengingatkan Anda bahwa ada cara berpikir baru tentang berbagai hal. Dengarkan pendapat orang lain. Rasa percaya diri yang berlebihan terkadang dapat menyebabkan orang menjadi kaku dan bahkan dogmatis. Alih-alih berasumsi bahwa cara Anda adalah cara yang benar atau satu-satunya, cobalah untuk tetap berpikiran terbuka. Anda mungkin tidak selalu setuju dengan orang lain, tetapi penting untuk mendengarkan agar mendapatkan perspektif baru. Bantu anak-anak membangun kepercayaan diri. Dalam membantu anak-anak mengembangkan tingkat kepercayaan diri dan harga diri yang sehat, memuji usaha mereka hanyalah sebagian dari keseluruhan. Kepercayaan diri juga berasal dari kasih sayang dan dukungan dari pengasuh yang dapat diandalkan, serta sistem bimbingan yang solid yang menyeimbangkan penghargaan dengan batasan yang tepat. Dalam lingkungan seperti itu, anak-anak dapat menjelajahi dunia, menemukan kekuatan dan batasan pribadi mereka, serta mengembangkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Apa artinya ini bagi Anda? Rasa percaya diri biasanya merupakan sesuatu yang ingin ditingkatkan oleh setiap orang. Namun terkadang tingkat kepercayaan diri yang berlebihan bisa menjadi masalah. Ketika kepercayaan diri berubah menjadi kesombongan, hal itu dapat mengasingkan orang lain dan menyulitkan untuk meraih kesuksesan secara sosial dan profesional. Mengembangkan rasa percaya diri yang sehat sangat penting untuk meraih kesuksesan. Kepercayaan diri tersebut memungkinkan seseorang untuk percaya pada kemampuan mereka mengatasi tantangan dan rintangan. Berusahalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara rasa percaya diri yang kuat tanpa kesombongan egosentrisme. Terima kasih telah menyimak.